Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah jaringan komputer, yaitu yang hari ini kita bicara tentang apa itu intranet, extranet, dan internet. Oke. Oke, dalam pertemuan hari kali ini, ya, saya berharap kalian dapat mampu menjelaskan nantinya di akhirnya, menjelaskan apa itu definisi dari perbedaan internet, intranet, dan extranet. Nah, serta memahami teknologi dan cara untuk membangun koneksi internet, menghubungkan jaringan lokal ke internet, dan mengenal teknologi wireless untuk membangun LAN dan koneksi internet. Nah, apa itu intranet, extranet, dan internet? Jadi kalau kita bicara tentang intranet, di sini adalah merupakan sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi TCP/IP ya di sini atau akses berupa web dengan menggunakan protokol TCP/IP. Nah, di mana intranet di sini adalah merupakan jaringan internet ya bisa jadi menggunakan jaringan internet yang namun nanti dimanfaatkan untuk intra, artinya dalam satu perusahaan, satu organisasi. Nah, implementasinya dan karakteristik dari internet lainnya dan meliputi di sini. Yang pertama, tentunya ada jadwal perorangan dan kelompok, bagaimana personal dan grup scheduling, gitu ya, dalam penggunaannya. Terus kemudian pesan diterima ketika keluar, ya, while you out from, gitu ya. Jadi kalau nanti misalkan ada tertentu, bisa diinformasikan apa itu bukan jaringan luar ataupun di dalam internet perusahaan tersendiri. Kemudian manajemen informasi bagi perorangan dan kelompok, ya di sini ada pengaturan bagaimana pengelolaan daripada manajemen informasinya. Kemudian setelah transfer dokumen secara langsung atau strike dokumen transfer. Ini biasanya kalau bagaimana implementasi intranet di suatu perusahaan ya. Nah, pemanfaatan intranet dalam satu organisasi banyak digunakan untuk misalkan contoh human resource personal ya atau service layanan gitu ya. Atau misalkan biasanya merupakan aplikasi atau program yang memang hanya dilakukan untuk internal perusahaan gitu ya. Yang tentunya nanti bisa diakses dari mana saja. Nah, material dan logistik contohnya lagi yang servis seperti penyediaan ruangan, barang, dan sebagainya gitu ya. Bahkan juga information services gitu. Oke. Nah, ini contoh untuk bagaimana penerapan sebuah intranet di Human Resource Service ya. Nah, pada model UDSC ini, internet dapat digunakan untuk menyajikan informasi seperti ada manual pekerjaan gitu ya, bagaimana tertib informasi petunjuk dan sebagainya, tetapi hanya untuk internal perusahaan ya. Misalkan kalau di dalam perusahaan misalkan asuransi ya limitnya seperti apa dan sebagainya akan bisa mengecek secara langsung. Kemudian bulletin board perusahaan, ya biasanya ini informasi internal perusahaan yang hanya bisa diakses oleh dalam perusahaan tersebut. Ada pengumuman kebijakan gitu ya, pengumuman pekerjaan, jadwal kerja, di sini ada pelatihan atau menu kafetaria ataupun jadwal kegiatan lainnya. Nah, contoh yang lanjutnya adalah ada record kerja, misalnya waktu kerja dan kehadiran dan lain-lain ya. Jadi sifatnya adalah hubungan dengan human resource di suatu perusahaan gitu ya, hanya untuk internal pekerjaan tersebut. Kemudian contoh yang lain di sini adalah material and logistik. Ya, di sini adalah seperti berupa toko cleaning service misalkan dan lain-lain yang dapat diletakkan di intranet gitu ya. Misalkan ada listing peralatan atau servis yang disediakan, kemudian image yang dapat diklik yang menerangkan gambaran suatu fasilitas maupun pada suatu kantor gitu ya. Atau misalkan ada suatu form yang dapat diisi digunakan untuk mencari informasi mengenai order, ya katalog dan lain sebagainya gitu ya. Ini contoh bagaimana penerapan sebuah intranet di sebuah perusahaan ya, hubungan dengan human resource services dan maupun material logistic services. Oke. Nah,
Untuk yang internet yang lain, misalkan penerapan information system ya. Di sini contoh di dalam information service layanannya, misalnya informasi mengenai komputer-komputer yang far stop gitu ya. Jadi biasanya nanti kalau di perusahaan itu ada bagaimana komputer itu historinya gitu ya, kapan perbaikan atau maintenance dan sebagainya, alat-alat tertentu misalkan, itu bisa juga seperti itu. Informasi yang dibutuhkan para user misalkan berkaitan dengan pengetahuan umum, ada manual penggunaan operasi program gitu ya. Nah itu sifatnya di internal perusahaan sehingga nanti ada karyawan ataupun apa bisa mengaksesnya. Semua data atau dokumen yang berbentuk file ya atau file word processing, spreadsheet, grafik dan sebagainya. Nah ini dapat digunakan bersama-sama dengan memanfaatkan aplikasi berbasis web dengan pusat data di web server. Nah, adapun komponen pembentuk intranet di sini pada dasarnya sama dengan internet gitu ya. Jadi bisa butuh browser, ada komputer server sebagai layanannya, nanti ada perangkat jaringan. Nah, protokolnya tentu menggunakan TCP/IP ya. Terus kemudian ada bahasa pemrograman, bisa jadi nanti yang mengembangkan aplikasinya seperti apa. Ada nanti ada komputer client untuk mengaksesnya, gitu ya, sebagai node ataupun client itu sendiri. Serta perangkat bantu, development tool ya untuk manajemen jaringan lokal. Jadi bisa ketahuan, misalkan trafficnya atau kegunaannya atau siapa yang mengakses dan sebagainya. Oke. Nah, adapun extranet. Jadi kalau tadi intranet, yaitu sekarang ini tentang extranet. Nah, pada prinsipnya sama, cuma di sini adalah sama merupakan jaringan intranet perusahaan yang dapat mengekspos sebagian informasi ke yang dimiliki mereka ke jaringan luar ya atau bisa jadi organisasi lainnya ya. Contoh misalkan suatu perusahaan ya kerjasama dengan misalkan asuransi atau bank misalkan. Nah nanti boleh si bank tersebut atau pihak asuransi bisa mengakses data human resource gitu ya, karyawannya, bagaimana penggajian seperti apa, penghitungannya seperti apa, itu bisa melihat untuk sebagai dasar perhitungan atau pembayaran gaji dan sebagainya. Itu bisa. Nah, ada dua organisasi yang terlibat, nah itu adalah disebut sudah extranet ya. Walaupun nanti konsumen ataupun kliennya itu bisa menggunakan perangkat mobile gitu ya. Nah, database-nya lah langsung mengakses ke perusahaan tersebut atau jaringan yang sudah disiapkan atau server yang sudah disiapkan. Nah, ini sebagai gambaran seperti ini. Ini ada intranet, kemudian extranet sudah melibatkan lebih dari satu organisasi ya, walaupun datanya sama. Jadi kalau internal perusahaan disebutnya adalah intranet, sedangkan kalau sudah melibatkan organisasi lainnya lebih dari satu adalah disebutnya adalah extranet. Nah ini ada teknologi untuk bagaimana mengamankan sehingga orang dari luar ataupun organisasi luar itu tidak bisa menembus ya atau mengamankannya. Jadi sehingga memang yang betul-betul dikasih akses sehingga nanti data internal perusahaan yang lainnya tentunya akan aman. Nah, nanti yang satunya lagi adalah internet ya, walaupun nanti kita akan bahas. Nah, internet itu adalah sudah tanpa batas ya, gitu ya, sudah bisa lintas organisasi ataupun bisa lebih banyak lagi. Oke. Nah, kemudian internet atau disebutnya interconnected ya, disingkat adalah network atau sebutnya internet. Nah, di sini tentunya sebuah jaringan sistem komunikasi global yang komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia gitu ya. Jadi kalau tadi mungkin jadi organisasi tertentu, kalau sini sudah tidak ada batas lagi, bisa jadi nanti karyawannya ada di mana-mana gitu ya, tersebar di seluruh dunia misalkan gitu ya. Nah itu bisa jadi menggunakan internet dan bisa diakses ataupun melibatkan lebih dari satu organisasi. Jadi merupakan gabungan dari intranet dan extranet gitu ya. Nah setiap komputer dari jaringan terhubung secara langsung maupun tidak langsung ke beberapa jalur utama yang disebut internet backbone dan dibandingkan satu dengan yang lainnya menggunakan unique name yang biasa disebut dengan IP gitu ya. Nah ini secara harfiah internet atau internet network ya adalah rangkaian komputer yang terhubung ke beberapa jaringan lain ya. Ketika komputer terhubung secara global dengan menggunakan TCP/IP ya, tentunya nanti akan melibatkan banyak ini ya lewat ISP gitu ya, belum nanti lewat public services dan sebagainya. Nah, maka rangkaian jaringan komputer yang besar ini dapat dinamakan sebutnya internet ya. Cara menghubungkannya rangkaian komputer dengan kaidah dinamakan internet working gitu ya. Oke. Nah,
intranet di sini, kemunculan internet sebenarnya ketika internet tadi, rangkaian pusat yang membentuk internet ya di awal tahun 69 yang kemarin kita udah banyak cerita tentang sejarah apa itu ARPANET gitu ya sebagai cikal bakalnya internet. Terus kemudian ARPANET ini merupakan protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke CPIP. Baru tahun 90-an internet telah berkembang dan menyambungkan banyak pengguna jaringan gitu ya. Nah, kemudian layanan internet tersebut tentunya sama ya. Beberapa layanan populer di internet tentunya sudah menggunakan misalkan protokol WWW gitu ya, World Wide Web, ada Gopher, ada Session Access, Web, Finger IRC dan sebagainya. Nah, kemudian budaya internet membentuk budaya yang di kalangan pengguna ya, kebiasaan baru mencari informasi dan memandang sebuah atau kejadian, cara baru mencari atau menyebar berita, isu, ya, cara baru berbelanja dan memesan barang dan lain-lain. Ya, itu sekarang sudah seperti itu ya. Jadi sudah lintas, sudah tidak ada batasan lagi ya, apa itu perusahaan ataupun dan eksternal gitu ya. Apalagi sekarang misalkan kita jualan online gitu ya. Toko online tersebut akan kerjasama dengan banyak sekali organisasi ya. Misalkan nanti ada yang bagian pengirimannya, kemudian nanti kalau perbankan ya, ada nanti menggunakan e-wallet, atau kemudian misalkan ada jasa kurir, kemudian e-wallet pun tidak banyak sekali, ada yang menggunakan misalkan PayPal gitu ya, atau kartu kredit dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian kita bicara tentang teknologi koneksi internet ya. Jadi kalau kita bilang teknologi internet, ada banyak, kalau kita mengenalnya, kenapa kok kita dulu istilah namanya WOSCOD, terus kemudian kenapa harus ada macam-macam ya, ada misalkan public line atau jalur umum, ada private dan sebagainya. Nah ini yang saya bahas beberapa, pertama public line atau jalur umum. Di sini ada, pertama adalah konsepnya dial up, jadi melalui jalur PSTN. Jadi kalau dulu pernah mendengar istilah namanya Telkomnet instan gitu ya, 0809-894 kali, itu adalah salah satu dial up. Jadi kita untuk koneksi internet menggunakan jalur PSTN atau Public Service Telephone atau jaringan telepon umum gitu ya. Nah terus kemudian muncul pertama tahun 2000-an ya, booming adanya warnet menggunakan handphone gitu ya. Ada konsep namanya dial up dengan teknologi GPRS. Nah ini awal-awalnya cikal bakal internet menggunakan mobile, itu GPRS teknologinya. Di sini kemudian menggunakan CDMA gitu ya. Nah, ini juga tahun 2004-an booming, cuma sekarang sudah ini ya. Kalau dulu pernah pakai Bluetooth, infrared gitu ya. Nah, itu juga jaringan-jaringan yang menggunakan sistem dial up. Jadi kalau sedang digunakan tidak bisa dipakai untuk yang lainnya. Itu kelemahan dial up. Kemudian ada DSL, Digital Subscriber Line ya. Di sini adalah sebuah metode transfer data melalui saluran telepon reguler gitu ya. Jadi tapi sudah terpisah. Kalau tadi dial up, jadi seolah telepon gitu ya. Kalau DSL sudah punya jalur sendiri. Kemudian ada PLC, ada Power Line Communication. Jadi koneksi PC dengan internet menggunakan jalur listrik PLN. Nah itu dulu pernah isu juga pecah, cuma karena isu keamanan dan sebagainya tidak populer ya. Jadi modemnya lewat listrik, ngeri gitu ya. Mungkin bagi orang awam akan ya ini gitu ya, ada resiko dan sebagainya. Kemudian ADSL, Asynchronous Digital Subscribe Line ya, dengan modem dan router merupakan sebuah tipe ADSL di mana upstream dan downstreamnya berjalan pada kecepatan yang berbeda. Jadi istilahnya nanti ada upstream downstreamnya ya, upload dan downloadnya gitu ya yang digunakan. Nah ini menggunakan public line ya. Satu lagi yaitu tentang ISDN, Integrated Service Digital Network ya. Pada dasarnya ISDN merupakan jalan untuk melayani transfer data dengan kecepatan lebih tinggi melalui jalur telepon reguler gitu ya. Ya cuma ini juga tidak lama ya. Sekarang sudah mulai menggunakan yang lebih bagus lagi. Kemudian selanjutnya adalah dedicated line ya. Jadi jalur khusus internet. Kalau tadi memang lewat jalur telepon ataupun jalur umum gitu ya. Nah, kemudian satu lagi dedicated line. Nah, di sini ada list line. Misalkan contoh saluran koneksi telepon permanen antara dua titik yang disediakan perusahaan telekomunikasi publik ya. Nah, ini contoh misalkan
Home, Indosat, dan sebagainya ya. Ada terestrial menggunakan media kabel atau nirkabel, sebagai aksesnya menggunakan kabel koaksial atau fiber optik yang disewa khusus untuk pengguna koneksi internet selama 24 jam ya. Ini ada relay dan MPLS. Nah, ini juga ada yang kabel vision gitu ya. Nah, terus juga yang kalau dulu kabel vision menggunakan kabel koaksial atau bisa juga fiber optik. Kalau sekarang sudah rata-rata fiber optik, tapi juga banyak juga kabel koaksial, kabel visual, kabel antena ya. Nah, ini jalur kabel untuk internet ke rumah-rumah ya, kayak Indovision gitu ya, awal-awal menggunakan ini. Sekarang juga diganti sudah menggunakan optik. Kemudian ada frame relay, layanan data paket yang memungkinkan beberapa user ya, yang beberapa user menggunakan satu jalur transmisi pada waktu yang bersamaan ya. Nah, kemudian ada fixed wireless. Nah, koneksi perangkat mobile ke access point atau koneksi jaringan lokal ke ISP. Jadi mungkin sekarang udah banyak ya, lagi tren banyak ISP-ISP ya, menggunakan wireless dari rumah nyantol dengan menggunakan WiFi gitu ya, yang tergantung radiusnya seperti apa. Nah, ini biasanya menggunakan microwave gitu ya. Ini frekuensi umumnya kalau yang free adalah di 2,4 GHz dan 5, GHz ya, 5,8 gitu umumnya, tergantung peralatannya. Kemudian ada VSAT, Very Small Aperture Terminal ya. Jadi pilihan bagi mereka yang berbeda, yang misalkan tidak di cover oleh jaringan kabel internet gitu. Ini menggunakan satelit ya. Jadi di mana titiknya infrastrukturnya yang memang sudah belum terjangkau ya. Jadi bisa langsung tembak ke satelit. Kemudian MPLS, ada multi protocol label switching. Ya, dengan pita lebar yang berbasis IP MPLS ya. Jangkauan wilayah yang luas. Ini juga sama, VSAT, MPLS itu hampir sama ya. Cuma ini totalnya lebih banyak. Biasanya untuk khusus, biasanya karena mahal ya, biasanya perusahaan besar saja yang bisa mengakses. Oke, mungkin ini sumber untuk bukunya ya. Jadi untuk bagaimana intranet, extranet, dan internet, saya ambil beberapa ini dari internetbookworld.com. Ada pengantar jaringan untuk Melvin Saktial di website ya. Terima kasih yang bisa saya sampaikan ya. Gantunglah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, jadi gantunglah citamu setinggi langit, sehingga walaupun misalkan tidak tercapai pun ya, mungkin di sekitarnya bintang-bintang tersebut gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.